Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih mengenai pembahasan dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, lanjutan dari yang kemarin. Yang insya Allah pada hari Kamis pagi ini akan membahas tentang berbagai macam sholat sunat. Robbi yusroh li sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Salat mohon hujan. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa pada waktu terjadi musim kemarau yang kelewat panjang, salah seorang sahabat memohon kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu kebetulan sedang khutbah Jumat, supaya berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, karena banyak sekali orang dan ternak kekeringan. Dan sebagai jawaban, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diturunkan hujan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 11 pasal 35. Demikian pula pada satu hadis yang menerangkan ada satu hadis yang menerangkan bahwa beliau berdoa kepada Allah pada waktu turun hujan yang kelewat banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 11 pasal 35. Pada kesempatan yang lain dikatakan bahwa beliau keluar lapangan dengan orang banyak, lalu bersolat jamaah 2 rakaat untuk mohon diturunkan hujan sambil membaca surah Al-Fatihah dengan suara keras, seperti dalam sholat Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 15 pasal 1 dan 16. Sholat gerhana. Pada waktu terjadi gerhana matahari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat 2 rakaat. Gerhana matahari ini waktu itu bersamaan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim, yang baru berusia 18 bulan. Berbeda dengan sholat lainnya, sholat gerhana itu pada tiap-tiap rakaat dilakukan 2 ruku dan 2 qiyam. Setelah qiyam pertama, orang beruku seperti pada sholat biasa, tetapi rukunya lebih lama daripada ruku pada sholat biasa. Lalu berdiri tegak atau qiyam sambil membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu lalu ruku lagi, kemudian i'tidal, lalu bersujud seperti pada surat biasa. Adapun bacaan surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dilakukan dengan suara keras, seperti dalam sholat Id atau sholat Jum'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 16 pasal 2 dan 9. Di dalam hadis diterangkan pula bahwa setelah selesai sholat disampaikan khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 19 pasal 4. Dalam khutbah, selain menganjurkan beristighfar dan bersedekah, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu menguraikan tentang kematian putra beliau Ibrahim. Ketika orang melihat matahari menjadi gelap, mereka mulai bicara-bicara di antara mereka sendiri bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan pendapat semacam itu, dan dalam khutbahnya beliau bersabda sebagai berikut: kematian atau kehidupan seorang bukan yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari ataupun bulan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 16
pasal 13. Inilah satu-satunya sholat gerhana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk pagi ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.